Ya baik saudara, di sini saya kembali ingin memberikan tanggapan mengenai Asbury Revival. Dan seorang teman kemarin mengirimkan kepada saya 2 link video YouTube. Dan di dalam video yang pertama, yang diunggah oleh kanal I Think Biblically, ya, itu judul videonya adalah Fake Asbury Revival Worship is being led homosexuals and queers. Jadi maksudnya ini saudara, kebangunan rohani palsu Asbury katanya, puji-pujiannya itu dipimpin oleh orang-orang homoseksual, saudara. Kalau judul thumbnailnya adalah Asbury Revival is led by gays and queers. Yang ini, saudara. Ya, dan ini sudah ditonton sekitar 269.000 kali dan diunggah 11 hari yang lalu. Itu yang pertama ya. Video yang kedua itu diunggah oleh kanal YouTube Warriors for Christ. Ini tidak main-main, ini kanal ini subscribersnya sudah sekitar 517.000. Judul videonya adalah Christians kicked out of Asbury Revival for T-shirt, tanda tanya ya. You won't hear this on the news. Ini maksudnya saudara, orang-orang Kristen itu diusir keluar dari Asbury Revival karena menggunakan kaos ya, tanda tanya ya. You won't hear this on the news. Engkau tidak akan mendengarkan hal ini di berita-berita. Maksudnya berita-berita yang memuat tentang Asbury Revival. Nah, ternyata maksudnya ini saudara, orang-orang Kristen itu diusir keluar dari revival atau kebangunan Asbury itu karena menggunakan T-shirt ya, itu kaos yang bertuliskan bahwa homoseksual itu adalah dosa. Mungkin saya sedikit baca ya. Yang ini saudara ya, sebentar. Ya, video yang ini nanti saudara bisa cari sendiri di YouTube ya. Ya, itu dari kanal Warriors for Christ ya. Mungkin saya sedikit membaca deskripsi daripada video ini saudara. Ya, saya terjemahkan nanti. Brother John McLone and Aaron Neal attended the Asbury Revival and were kicked out for wearing a t-shirt that said homosexuality is a sin. Jelas ya saudara ya. Itu dikatakan di sini saudara John McLone dan Aaron Neal mengikuti kebangunan Asbury dan mereka diusir keluar karena menggunakan kaos yang bertuliskan homoseksualitas adalah sebuah dosa. Jadi mereka diusir saudara gara-gara menggunakan kaos yang bertuliskan bahwa homoseksual itu dosa. Jadi kita heran ya, ini kebangunan apa ya? Memang homoseksual itu adalah dosa. Nah, kenapa mereka diusir, saudara? Jadi kita pantas ya mengatakan bahwa kebangunan ini sangat-sangat meragukan dan lebih tepat jika dikatakan sebagai kebangunan yang palsu, ya. Sekarang saya ingin membuka sedikit bagian Alkitab yang berbicara tentang homoseksualitas, saudara ya. Nah, kita membuka di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kitab Imamat, pasal yang ke-18, ayat yang ke-22, dikatakan di situ, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Di dalam versi King James, New King James, you shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination. Abomination, kekejian ya. Sesuatu hal yang keji di hadapan Tuhan. Dan menurut hukum Musa, mereka yang tidur
Ya, laki-laki yang tidur dengan sesamanya laki-laki seperti tidur dengan perempuan, artinya seperti bersetubuh dengan perempuan, pasti dihukum mati, pasti dilempari batu sampai mati. Ya, karena itu melanggar kesucian atau kekudusan Allah Yehova. Nah, kita melangkah ke perjanjian baru. Wah, maaf. Ini Alkitab yang saya tertutup ya saudara ya. Saya coba buka di YouTube saja ya. Sebentar. Itu di Korintus ya. Yang ditulis oleh Paulus. Sebentar saya mencari dulu saudara ya. Alkitab saya tadi ketutup jadi ya, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan di situ, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci. Perhatikan, banci. Orang pemburit. Tahu pemburit ya, nanti saya jelaskan ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada dua kata yang menjadi fokus saya di sini. Yang pertama banci. Saudara tahu banci ya. Banci itu adalah laki-laki ya, fisiknya laki-laki tapi kelakuannya, sikapnya, laganya ya, atau ya pembawaannya seperti perempuan ya, berdandan seperti perempuan, memanjangkan rambut dan lain sebagainya, dan nanti secara seksual juga bersetubuh dengan laki-laki karena mereka menganggap diri mereka adalah ya perempuan begitu ya, padahal adalah laki-laki ya. Itulah banci ya. Dan orang pemburit ini homoseksual saudara. Istilah pemburit itu saudara, burit ya, buritan itu kan belakang ya. Ini sama dengan istilah atau setara dengan istilah sodomi ya. Saudara tahu istilah sodomi itu artinya itu adalah homoseksual ya, yang bersetubuh dan sesamanya laki-laki melalui dubur atau anus ya. Jadi saudara, homoseksual semacam ini Paulus tegas sekali mengatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentu saja homoseksual yang tidak bertobat, homoseksual yang terus dalam dosanya sampai mati dan tidak pernah percaya dan tidak pernah bertobat dan tidak pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, bukan hanya homoseksual laki-laki, ini hal yang sama juga terjadi untuk homoseksual perempuan yang biasa disebut sebagai lesbian. Dan segala macam penyimpangan seksual ya, yang tidak dilakukan dalam koridor pernikahan yang sah antara laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan ya. Dalam kekristenan tidak diizinkan poligami atau poliandri ya. Satu laki-laki, satu perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah. Lalu melakukan hubungan seksual yang sah sebagaimana laki-laki dan perempuan bersetubuh ya. Tapi semua tindakan seksual yang menyimpang dari itu, entah homoseksual laki-laki, homoseksual perempuan atau bersetubuh dan binatang atau apapun itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Nah, kalau Asbury Revival ini dipimpin oleh orang-orang homoseksual, lalu ketika orang Kristen masuk ke dalam pakai t-shirt yang mengatakan homoseksual itu dosa, lalu diusir keluar, memang kebangunan ini adalah kebangunan yang tidak beres, yang tidak berasal dari Tuhan. Kebangunan yang kompromi dengan dosa. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang setia kepada Alkitab, setia kepada moralitas Kristen yang sejati, dan mengharapkan kebangunan Kristen yang sejati, yang biblikal, yang back to Bible. Saya bicara sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian.